Rata-rata orang Indonesia sekarang main HP atau screen time itu 5,7 jam. Kita lihat handphone mungkin kadang-kadang buat entertainment kan. Apa solusi dan segala macam, aku setuju yang dari konteks buku. Poinnya adalah kalian itu harus bisa punya kebiasaan positif selama 30 hari. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Di episode ke-11, masih aku dan Ko Agus Leo Halim. Tapi hari ini topiknya itu lebih praktikal banget. Dan seperti biasa kita disponsori langsung oleh Hey Studio yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. So bagi teman-teman yang mau bikin podcast keren, mau bikin konten atau take foto yang high quality banget, aku rekomendasikan banget kalian ke Hey Studio. Bisa cek langsung Instagramnya Hey Studio. Oke, Ko Agus. Kalau Ko Agus ngikutin ada data terbaru dari Good Stats, itu sekarang rata-rata screen time-nya orang Indonesia itu tertinggi di dunia loh. Kita juara 1 screen time dan itu meningkat dari tahun 2023 yang 5,4 jam per hari. Rata-rata orang Indonesia sekarang main HP atau screen time itu 5,7 jam, hampir 6 jam per hari. Itu rata-rata ya. Dan ini menurut aku menjadi masalah karena aku saksikan sendiri kalau naik kendaraan umum, mau MRT atau KRL itu orang rata-rata gak ada aktivitas lain selain menatap layar. Ada yang berangkat kerja, pulang kerja menatap layar, pulang masih menatap layar, terus kayak rata-rata drain, capek, dan mengeluh setiap hari itu jadi kebiasaan kan pada akhirnya. Dan aku notice itu kita butuh suatu gerakan atau perubahan yang bikin screen time kita tuh menurun. Detox gitu ya. Detox ya, rata-rata orang bilang dopamine detox, tapi sekarang bisa juga mungkin kita bilang screen time detox. Itu kan jadi problem ya, makanya kita pecahin sekarang di podcast ini. Aku ajak Ko Agus juga karena aku notice di sosial media Ko Agus ada movement ya. Kalau nggak salah namanya Habit 30. Apakah itu relate sama masalah yang aku cerita tadi di movementnya Ko Agus? Bisa sharing nggak? Ya mungkin kita bahas dulu dari dopamine detoxnya ya. Kayak fakta bahwa kamu bilang sampai 6 jam itu berarti kita ngomongin 8 jam makan 24 jam, 8 jam itu biasa tidur, 8 jam kerja, terus ada 6 jam masih ada buat scroll handphone gitu ya. Iya. 8 jam, 6 jam ya. Dan itu menurut aku suatu problem ya. Maksudnya kalau kita coba korelasikan, kita cocok logi bahasa netizen ya. Kita ngomongin karena kita udah kebiasaan lihat handphone, berarti kan kita punya attention span, kita punya kemampuan untuk fokus jadi makin rendah kan. Karena kan kita kebiasaan nge-scroll terus gitu kan. Iya. Dan abis itu bikin kita punya perilaku kayak mau apa-apa serba instan. Karena kan ya scroll handphone terus. Ada sesuatu dopamine yang kita dapatkan, ada yang baru gitu. Jadi menurut aku itu berbahaya sih buat Indonesia sih. Dari sana mungkin aku bisa memberikan rekomendasi itu kenapa kalian itu butuh satu waktu untuk kalian itu mencari konten dari buku. Karena buku kan benar-benar beda ya sama kita konsumsi teks ya dari lewat handphone ya. Mungkin di sini ada yang argue, bro bedanya apa bro sama kita baca Kindle di kita punya handphone segala macam kan. Kalau misalnya di Kindle segala macam kan kita masih semua ada di handphonenya kita kan. Kehidupan sehari-hari kita udah di handphonenya kita. Baca buku pun di handphone kita. Kita gak bisa break dengan dari handphone kita. Justru poinnya adalah kita baca buku kita adalah suatu istirahat dari kita punya handphone. Ya screen time tadi ya. Di screen time tersebut. Nah baca bukunya pun itu aku rekomendasiin kalau bisa mungkin waktu alokasikan minimum 30 menit setiap harinya. Nanti ada hubungannya sama habit 30 aku tapi poinnya adalah itu. Nah itu aku rasa butuh semua orang yang punya waktu untuk dengerin podcast ini untuk kalian itu cobain deh. Kenapa? Karena kalau kagak, kalian itu udah kebiasa semuanya serba instan. Begitu kalian dikasih tahu supporting argumen, semua rasional, kalian nggak peduli. Karena kalian mau tahu, udah kasih tau gue aja bos maunya ngapain gitu kan. Karena ada juga loh beberapa kontennya aku yang aku sengaja bikin panjang untuk orang tahu aku punya rasional untuk fundamental kenapa aku bikin konten tersebut. Tapi buat beberapa orang itu bertele-tele. Tapi buat orang-orang segelintir orang berasa wah daging banget nih bener dikasih tau fundamentalnya gitu loh. Jadi gue bisa kontekskan ke diri gue sendiri. Nah ini punya fenomena menurut aku bisa makin bahaya buat Indonesia sih. Karena kalian bayangin kalau misalkan semua mayoritas penduduk Indonesia cuma screen time doang 6 jam setiap harinya. Ya mereka punya pemikiran gimana mau kritis. Kerjaannya itu dopamine gitu loh. If anything bisa bahaya buat negara kita.
So itu kenapa aku kasih tips coba kalian baca buku sih. Kalau enggak bakal makin bahaya. Kamu sendiri ada tips gak buat kamu tuh mengeliminasi kamu punya ketergantungan terhadap handphone? Ini jadi counterintuitif juga karena aku bekerja kan menatap layar juga. Apakah Guste tadi menyatakan bahwa screen time itu including laptop, itu kita nggak tahu ya. Tapi yang dijelaskan di tadi, Aku asumsi pasti sih harusnya Oh kan iya. screen time kan. oh mungkin dari konteksnya aku, mungkin karena aku juga relate ya. 5 atau 6 jam per hari itu memang sesuatu yang normal mungkin di kita sekarang gitu. Makanya kalau aku pribadi mungkin relate karena aku upgrade kacamata kemarin, itu minusnya nambah. Oke. Ya, minusnya nambah. Dan mungkin kalau di laptop ya, biasanya ada yang namanya Pomodoro teknik kan kok. Kayak 20 menit, 20 menit, 20 menit. Jadi usahakan sesuatu yang kalian fokus saja, yang benar-benar produktif, itu tanpa distraksi. Karena per hari ini mungkin aku juga kadang masih ada distraksi ketika lagi ngerjain suatu kerjaan, handphone aku masih di sini, ada notif, buka, tanpa sadar 20 menit ke sini udah habis, di sini 20 menit, terus nanti 20 menit lagi balik ke laptop, aku lupa bangun, aku lupa stretching. Nah itu yang jadi problem, dan mungkin kita lihat sisi negatifnya di sana gitu. Tapi kalau 5,7 jam tadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi produktif ada positifnya. Kalau kalian juga nggak lupa pakai yang Pomodoro teknik tadi, 20 menit main laptop, 20 menit stretching, 20 menit lihat ke sesuatu yang objek yang masih jauh, atau lihat notif atau segala macam, itu menurut aku masih make sense lah. Tapi kalau bisa diminimalisir, atau ada hal yang menarik atau ada ide-ide kreatif bisa dipindahkan dari notes atau HP tadi ke catatan yang berbentuk buku, masih dalam bentuk pulpen dan tulisan. Itu masih aku terapkan per hari ini gitu. Tapi kalau ditanya apa solusi dan segala macam, aku setuju yang dari konteks buku. Tapi yang paling efektif menurut aku yaitu apakah kalian sadar 5 jam di handphone kalian itu ada outputnya gitu loh. Kalau di aku mungkin 1 jam itu aku 30 menit untuk bener-bener ya udah menghibur diri lah di Instagram atau Reels. 30 menit lagi aku tujuannya untuk cari konten-konten yang menarik yang bisa aku recreate lagi di aku punya konten gitu. Coba tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah kalian kesepian makanya 5 jam kalian di TikTok atau di Reels, atau kalian benar-benar punya goals atau kalian punya tujuan 5 jam itu. Kalau 5 jamnya tadi ada output atau ada hasil dari yang kalian scrolling, menurut aku nggak apa-apa, tapi jangan lupa juga kayak setiap 20 menit, 30 menit stretching. Itu balik ke poin tadi kok. Ya itu aku bisa double click, kata kuncinya mungkin intensi kali ya. Dimana intensi kalian scrolling itu, intensi kalian menggunakan semua gadget ini apakah ada gunanya. Kalau misalnya kalian secara conscious, secara sadar kalian emang pengen melakukan tersebut dan ada hasilnya, menurut aku masuk di akal. Dan aku punya empati lah ke orang-orang yang bilang kayak, bos gimana caranya gue bisa keluar dari handphone gue, orang tiap kali gue punya kerjaan di sana gitu kan nih. Aku punya empati di sana gitu loh. As long itu ada kerjaan, menurut aku masuk di akal sih. Yang aku khawatir dari 6 jam tersebut, apakah 6 jam itu mindless. Kayak bener-bener udah otak lu gak sadar, lu pokoknya nge-scroll terus, itu yang bahaya menurut aku. Kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks kerjaan, menurut aku relevan. Maksudnya, gak relevan. Maksudnya kita tahu itu kerjaan, mau gak mau harus dikerjain kan. Benar. Tapi kalau dalam konteks yang sifatnya itu menghibur, kayak entertainment, pokoknya hajar terus aja, itu menurut aku bahaya sih. Jadi kata kunci menurut aku, intensi kalian mengkonsumsi kalian punya gadget apa? Kalau misalnya itu untuk kerjaan yang ada outputnya ke poinnya kamu, itu menurut aku sih itu udah bagus. Karena kalian berarti kan emang udah tahu kalian tuh mau ngelakuin apa gitu, kalian gak mindless gitu kan. Dan ini pun aku coba terapin sih, di aku punya beberapa eksperimen, di aku punya YouTube, aku kasih tahu kan aku ada 24 jam tanpa handphone, aku 30 hari dopamine detox segala macam. Nah itu untuk kita itu melatih, bisa gak sih kita itu hidup tanpa harus ada dopamine tersebut gitu loh. Dan aku rasa per hari ini emang tanda kutip susah. Karena udah kebiasaan kayak gini, mendadak kagak ada kan aneh gitu kan. Gak usah ngomongin pakai handphone deh, kita ngomongin yang mungkin semua orang bisa pasti relate adalah gula gitu kan. Itu kan bikin kita dopamine juga kan. Aku coba 30 hari tanpa gula itu bener aneh banget gitu. Kayak maksudnya kebiasaan orang biasa tanda kutip lagi kagak ada energi cari gula, langsung ada energi, mendadak sekarang kagak ada gitu kan. Dan itu harus berpikir, atau lebih tepatnya
menetralisir aku punya pikiran bahwa oke, gue gak ada gula, terus gue harus nyari energi gue kemana nih gitu kan. So itu emang susah banget sih buat orang-orang sih. Tapi kita juga bisa shifting mindsetnya, karena orang-orang, aku pernah di fase itu juga ketika misalnya hari Minggu ya. Kalau kata Danko dia bilang rata-rata orang yang scrolling paling ramai itu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang di hari Minggu katanya. Kenapa? Karena kalau hari-hari biasa mungkin dia kerja kan, ada rutinitas yang dibangun sama dia punya kantor gitu. Atau orang yang masih sekolah, masih kuliah, ada rutinitas Senin sampai Jumat ya, atau Senin sampai Sabtu. Tapi pas hari Minggu itu nggak ada rutinitas, bener-bener nggak tahu ngapain, dan solusinya tuh ke dia punya HP gitu. Nggak ada budget, ya cuma modal internet doang mungkin. Ya udah tinggal scrolling, nggak sadar rata-rata udah 3-4 jam gitu. Tapi safety mindset yang aku mau ajak tadi yaitu coba expose yourself to sunlight, yang dimana bukan cahaya dari screen tadi, tapi cahaya dari matahari langsung gitu. Makanya kalau aku efektifnya setiap hari Minggu pagi itu kadang aku tinggalin HP dulu di kamar, 1 jam aku lari keluar. Ada smartwatch ya udah cuma bergantung pada sini, atau bawa uang cash supaya nggak bergantung pada kiris gitu. Itu cara efektif yang aku terapin seminggu sekali minimal gitu, dan itu udah membantu aku untuk tidak terus bergantung pada ini. Karena kalau ada HP aku tetap lari. Kalau aku bawa HP itu lari, tujuannya untuk konten. Setelah lari ngomong konten sharing sama ya kiris kalau ada bayar apa gitu. Tapi kalau aku datang dengan tujuan gak bawa HP, ya tadi benar-benar kayak mau free time aja dari HP. Itu perubahan kecil yang aku bikin dan ternyata efektif gitu. Itu good point sih, maksudnya kalau bisa kan kita benar time blocking, kita masukin ke kita punya kalender bahwa ada nih dari jam sekian sampai jam sekian di hari tersebut gue pokoknya handphone gue nggak pegang gitu. Menurut aku itu mungkin step 1 buat orang-orang yang nonton atau dengerin podcast ini berasa gue relate nih dan gue pengen coba gitu. Menurut aku step 1-nya coba time blocking ke 1 hari di jam-jam yang kalian itu nyaman, pokoknya gue nggak megang handphone. Tapi ada yang debat mungkin, kok Agus enak bilang gitu, udah ada kerja segala macam. Aku terikat sama si A, terikat sama si B, itu gimana solusi kayak? Harus 24 jam mungkin harus on gitu. Ya kan pokoknya ada intensi kan. Kalau intensi ada hasilnya menurut aku make sense. Tapi kalau dalam konteksnya tadi kamu bilang tadi si Danko bilang scrolling yang jam 9 sampai itu, nah itu aku lagi coba tanda kutip double click yang sana nah, yang kagak ada intensinya. Benar-benar pure for entertainment. Nah dibandingin entertainmentnya cari dari handphone, cari entertainmentnya lain. Jadi contoh kita ngomongin si Danko tadi jam 9 sampai jam 10, coba kita bilang jam 9 sampai jam 10 bukan main handphone, tapi jam 9 sampai jam 10 keluar. Keluar rumah aja gitu. Jalan kaki aja. Jalan kaki aja gitu. Nah tadi kan kamu ada cerita kan, ya aku punya habit 30 kan. Itu ya suatu movement yang nanti aku bisa elaborasi. Tapi ada salah satu orang yang ikutin movementnya aku. Dimana movement aku simpelnya adalah lu akuisisi kebiasaan positif selama 30 hari berturut-turut. Nah dia itu movementnya gampang. Dia punya habit gampang. Yaitu adalah dia pokoknya setiap bangun pagi, gue kagak lihat handphone, gue keluar dari kamarnya gue. Udah itu dong. Berapa lama tuh? Selama 30 hari kan tantangannya kan. Enggak, maksudnya dia keluar dari kamar 1 jam kah 2 jam? Sejaman ada kayaknya. Karena kan dia ada tulisan yang berapa jam ya kan. Dan itu dia berhasil sampai 30 hari berturut-turut gitu. Dan menurut aku sesuatu yang sangat kecil tapi bisa mempunyai dampak yang besar gitu. Karena kan kita biasanya langsung main handphone segala macam gitu kan ya. Walaupun aku nggak tahu berapa banyak yang di sini pernah dengerin Elon Musk. Elon Musk pun klaim sih dia katanya begitu bangun langsung lihat handphone. Kalau Elon Musk ya. Ya balik lagi kan poinnya kan. Dia mungkin lihat handphone karena ada kerjaan kan. Iya. bukan handphone terus scrolling kan. Beda nih. Levelnya orang terkaya di dunia buka handphone karena kerjanya banyak. Levelnya yang tanda kutip kita punya viewers termasuk aku sama kamu mungkin ya. Kita lihat handphone mungkin kadang-kadang buat entertainment kan. Benar. Kayak apa sih gue pengen dopamin aja gitu kan. Nah itu yang bahaya sih. Dan di konteksnya sana menurut aku kalau pokoknya kamu ambil kena matahari itu relate tuh kalau salah satu orang yang ikutan habit 30 ini. Dimana dia akuisisi habit 30 ini ya pokoknya gue keluar aja lah gitu. Kena matahari aja gitu. Jadi dia time blocking setiap kali bangun udah gitu aja. Kemarin ada juga aku baca artikel kalau salah satu investasi yang cocok untuk menghindari dari screen time yang berlebihan yaitu kan smartwatch ya. Jadi kayak
beli aja Smart Watch berapapun harganya, ada yang masih ada ratusan ribu. Dia bergantung pada jalan kakinya gitu. Kayak lu sudah jalan kaki misalnya 5.000 langkah deh. Kalau 10.000 langkah, 5.000 langkah jalan kaki atau 2.000 langkah untuk lari. Dari sana kamu lihat data, kemudian kamu bisa nge-track, terus kamu ya udah balik lagi, baru deh 1 jam 2 jam kemudian baru bisa buka HP untuk lihat notifikasi gitu. Itu salah satu investasi menurut aku efektif dan banyak orang terapin, ternyata benar-benar mengubah kebiasaan orang gitu. Iya. Ngomong-ngomong kebiasaan itu ya kenapa aku berasa akhirnya aku tergerak untuk bikin aku punya movement komunitas apapun lah ya, pokoknya habit 30 itu gitu loh. Karena kan aku udah berasa aku bikin konten di YouTube sekian banyak tapi masih pada bilang kagak beraksi. Iya. Agak bingung juga gitu kan. Nah makanya mungkin aku pikir kalau ditantang mungkin orang berasa kena kali ya. Karena kan orang udah terima informasi tapi kalau nggak ditantang mungkin berasa gitu kan. Makanya itu akhirnya terjadi habit 30. Nah habit 30 itu basically apa sih? Basically adalah 30 detik, 30 menit, 30 hari. 30 detik ini aku ambil dari si James Clear punya Atomic Habits 2 Minute Rules. Dia pokoknya lu konsep lu, mindset lu, otaknya lu pokoknya 30 detik aja. Jadi buat nggak terasa terlalu beban kan. Karena kalau misalkan orang pikirnya anjir gue harus masuk ke suatu kebiasaan, gue harus langsung meditasi 1 jam, gue harus langsung keluar dari rumah gue 1 jam, kan terkesan kayak anjir per banget gitu kan ya. Tapi lu nge-hack otaknya lu untuk berpikir bahwa 30 detik aja cukup kok. Nah itu masuk tuh. Jadi buat kickstart kita punya akuisisi habit positif yang kita pengen, contoh nggak main handphone di pagi hari, baca buku, temenan sama orang baru di setiap minggunya, apapun itu, pokoknya akuisisi kebiasaan positif ini, pokoknya 30 detik, pikir 30 detik aja, 30 detik, 30 detik. Nah, begitu udah nge-hack otaknya kita masuk ke aksinya, timerin 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena di otak aku tuh 30 menit juga sesuatu yang orang tuh berasa mungkin masih achievable loh. Masa lu mengakuisisi keterampilan baru 30 menit aja gak bisa sih gitu kan. Menurut aku 30 menit itu minimum viable minutes untuk kalian itu bisa coba belajar sesuatu yang baru. Nah, lakukan ini selama 30 hari. Nah, yang orang-orang pada umumnya salah kaprah pas aku ngomong 30 hari ini pikirnya harusnya wah beruntutan terus gitu. Nah ini aku punya modifikasi ngambil juga dari si James Clear, pastiin pokoknya jangan sampai 2 hari itu miss berturut-turut. Karena dia bilang begitu 2 hari miss berturut-turut itu yang bisa bikin akhirnya orang-orang itu mengakuisisi kebiasaannya jadi gagal. Karena berasa udah 2 hari nggak gym ya udahlah tanggung hari ketiga hari keempat akhirnya udah kemana kebiasaan ya gitu kan. Jadi itu terhadap movementnya aku habit 30 ini. Nah tadi kamu nanya terhadap dopamine detox terhadap bagaimana caranya orang-orang Indonesia bisa kita bantu untuk kagak main handphone berlebihan. Ya menurut aku salah satunya ya ini juga nih. Pokoknya dibandingin lu berpikir lu main handphone, apa kebiasaan positif yang lu bisa replace terhadap main handphone tersebut. Contoh, kita ngomongin orang-orang biasanya pada umumnya selesai kerja jam 5, jam 6, ya kan? Jam 6, jam 7 pada umumnya juga scroll handphone dong pasti kan. Kamu tadi ngomongin di KRL, di MRT kan pada main handphone kan. Nah 6, 7 itu apa nih yang kalian mau akuisisi? Mindsetnya udah gue kerjain 30 detik kayak gitu. Tapi kan abis itu bikin momentum akhirnya kalian kerjain sampai 30 menit. Apapun itu. Baca buku, berkarya, belajar bahasa Inggris, bahasa asing, apapun itu gitu. Jadi kalau dikontekskan yang simple tadi, misalnya ini ada HP, ada buku. Jadi keputusan aku harus benar-benar ya udah 30 detik ambil HP. Bingung. Masih merasa bahwa ragu nih, ya udah pindah ambil buku. Udah ambil keputusan buku 30 detik, coba baca dulu. Kadang kalau udah nyaman, gak kerasa kan 30 menit. Momentum ya. Ya, momentumnya dapat tuh 30 menit. Nah, yang jadi pertanyaan orang tadi bingung, mereka expect-nya setiap hari 30 hari berturut-turut kan. Tapi ada fasenya kayak kita hektik dan lelah, sehari skip, menurut aku nggak apa-apa. Menurut aku juga nggak apa-apa, 1 hari skip. Asal hari berikutnya, ketika setelah skip, coba lagi kan, momentum tadi dapat, terus berturut-turut gitu. Tapi yang aku pernah baca juga, kalau nggak salah di Atomic Habits juga, habits itu kemudian, hal-hal yang kita ambil tadi, kebiasaan kita ambil tadi, kemudian menjadi kebiasaan rutin kita kalau udah lebih sekitar 21 hari kalau nggak salah ya. Nah, yang aku lihat menariknya di Habit 30 ini mungkin udah 21 hari ngikutin
movement aku Agus. Di hari 23, 24, 25, 26 mungkin orang bakal ngerasain bahwa nggak se-effort tadi Benar. hari pertama kan. Yeah. Itu yang aku pernah rasain di konteksnya lari gitu. 30 detik ambil sepatu, stretching aja. Coba lari 15 menit, nggak apa-apa deh. Di 20 menit, 30 menitnya jalan kaki gitu. Di hari ke-15 sampai 20 aku ngerasa 15 menit itu nggak cukup. Aku maunya lari 30 menit, 40 menit. Dan setelah 30 hari aku lakukan itu di tahun 2017, sampai 2024 sekarang, aku masih punya kebiasaan itu. Yeah. Tapi kalau aku mau bilang, aku mau thanks banget ke Sibila 2017 yang udah mengambil keputusan itu. Mungkin kalau aku ngerasa bahwa nggak penting lelah, sampai hari ini mungkin aku udah obesitas tuh, karena kalau aku makan dikit langsung gemuk gitu. Oke. Itu salah satu yang aku relate banget sama Ko Agus tadi. Ya kalau ngomongin Habit 30 sih sebenarnya kalian punya komitmen ke diri sendiri sih sebenarnya. Ini kan aku punya jargon, aku punya sok-sokan kerennya aku lah gitu kan ya. Tapi sebenarnya adalah kalian sebenarnya berani komit ke diri sendiri gak sih? Sebenarnya kan Habit 30 ini kalian lakuin kan aku juga nggak marah sama kalian gitu kan. Tapi kan aku kasih metodologi buat kalian, blueprint buat kalian, mapping buat kalian bahwa lu kalau misalnya beneran mau beraksi, lu lakuin ini 30 hari nih. Ada map nih namanya Habit 30. Tantangan nih, gua tantang lu nih. Nah kalau misalnya lu beneran bisa kerjain itu, ya lu berarti udah komit sama diri lu sendiri dan lu harus bangga sama diri lu sendiri. Itu pembuktian ke diri lu sendiri bahwa lu bisa ngelakuin apa yang lu ngomongin. Nah menurut aku itu luar biasa. Itu akhirnya nge-hack otak kita bahwa kita tuh high performance people. Kita komit ke sesuatu dan itu terjadi. Regardless hasilnya seperti apa nggak apa-apa. Yang penting outputnya kalian tuh orangnya bener-bener komitmennya tinggi. Dan nggak banyak orang loh menurut aku yang bisa mengklaim dirinya itu bahwa dia itu orangnya tuh nggak cuma ngemeng doang. Ya karena kebanyakan orang cuma ngemeng doang kan. Yeah. Dan beda-bedanya orang-orang yang benar performanya tinggi sama yang enggak, ya yang satu performanya tinggi ya orang yang beraksi, yang satu kan nggak beraksi gitu. Oke, pertanyaan simple sih. Orang kan udah dengar nih kita ngebahas movement ini gitu. Untuk orang join movement ini apa kira-kira yang harus mereka lakukan gitu? Ya nggak ada sih, maksudnya kalau aku pribadi sendiri, aku ada yang namanya Habit 30 Lab, di mana itu ada aku punya newsletter, ada aku punya e-course, ada aku punya tracker, itu ngebantu mereka. Tapi itu semua tools gitu. Sebenarnya nggak usah juga mereka datang juga nggak apa-apa gitu loh. Basically ini adalah metodologi terbuka, open source, di mana kalau misalnya kalian mau coba metodologi tersebut, ya kalian lakuin aja gitu. Poinnya adalah kalian itu harus bisa punya kebiasaan positif selama 30 hari. Kenapa 30 hari? Yang aku pikir adalah kalau pada umumnya orang-orang selalu bilang, wah gue butuh 10 tahun nih buat sukses di satu tempat. Make sense. Tapi kan maksudnya buat orang denger itu kan kayak anjir jauh banget gitu kan ya. Atau enggak lu butuh 6 bulan nih buat lu bisa ngubah diri lu. Make sense, tapi maksudnya orang juga pasti berpikir anjir jauh banget itu. Justru kenapa akhirnya aku kerucutin ini semua ke 30 hari untuk orang tuh berasa masa sebulannya gak bisa sih gitu. Kan kita ngomongin pada umumnya orang pasti berasa anjir gak nyangka ya kita bentar lagi bulan Juni udah habis. Bulan Juli udah habis, bulan Agustus udah habis. Sebulan kan terkesan kan cepat banget gitu kan. Dan kalau misalkan kalian beneran pernah akuisisi kebiasaan positif, masa yang bener sih sebulan kagak mampu gitu. Kalau aku boleh tanya sih, ini kan ada mind mappingnya juga mungkin dari Ko Agusnya sendiri gitu, yang secara realistis gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton di sini itu ngerasa bahwa Ko Agus mah emang udah ada semangatnya gitu. Mungkin Bila udah gampang itu nerapinnya. Tapi kan kita berangkat dari susah banget kan. Berangkat dari susah melawan rasa mager gitu. Nah, menurut Ko Agus ada nggak studi kasus dari Ko Agus sendiri itu dari fase kayak susah banget tadi, pendekatan realistisnya untuk bisa menjadi kebiasaan tadi apa selain yang 30 tadi? Iya, kalau kebiasaan atau lebih tepatnya pendekatan ke diri aku sendiri sih mentalnya aku ya. Aku harus tahu bahwa apakah aku orangnya itu nggak bisa megang komitmen. Kalau misalkan nggak bisa, ya aku berarti mengecewakan diri aku sendiri. Itu menurut aku nomor 1 lah. Bahwa aku harus mempunyai mental bahwa gue nggak boleh ngecewain diri gue sendiri. Karena kalau misalnya gue yang ngecewain diri gue sendiri, apalagi orang lain kan gitu kan. Kalau ditanya apa nih, bro, kalau misalkan lu udah ngelewatin ini semua, pas lu dulu masa lu kagak pernah sih rasa pengen udahin aja gitu loh. Ada, tapi aku bilang aku mendingan cheat day gitu loh. Kayak contoh 30 hari gulanya aku, kalau misalnya orang-orang pada nonton, aku kasih tau ke mereka bahwa 30 hari gulanya aku setiap kali Sabtu Minggu aku nggak lakuin.
Kenapa aku ngelakuin itu? Karena ya tekanan sosial kan. 30 Sabtu Minggu ada acara keluarga, ada acara teman segala macam, akhirnya aku konsumsi gula juga gitu loh. Dan itu kan bikin aku jadi tanda kutip normal. Jadi aku yang biasanya udah Senin sampai Jumat disiplin, Sabtu sama Minggunya tanda kutip jadi cheat day-nya aku. Aku gak tahu benar atau salah, tapi ada yang bilang katanya Dwayne The Rock Johnson, yang salah satu aktor ternama di Amerika Serikat, dia juga bilang bahwa dia tuh di satu hari dalam seminggu tuh ada cheat day-nya juga yang dia asal-asalan makannya gitu. Tapi dari Senin sampai berapapun itu, dia berasa itu gue komit. Jadi aku punya rekomendasi tips buat orang-orang itu, it's okay guys kalau misalnya kalian tuh cheat day itu it's okay gitu. Tapi kalian tetap komit menuju komitmen kalian pertama, dimana aku rekomendasiin 30 hari dulu aja. Dan pertanyaan simple sih, maksudnya mereka kan udah join movement ini atau udah nerapin kayak Koagus ya, atau nerapin kayak 30 tadi. Terus ketika mereka merasa udah jadi bagian dari 30 ini, mereka udah mencapai tantangan tadi, mereka udah komit 30 hari tadi. Terus pertanyaannya, what's next gitu. Setelah 30 hari aku nggak ada komunitas nih, atau aku 30 hari aku udah ngerasain, aku udah jadi high performance peoples gitu. Terus apa gitu? Terus kira-kira selanjutnya mereka harus ngapain dan langkah berikutnya apa? Kalau nanyain orang-orang ini kalau misalnya udah berhasil gimana kok? Karena banyak gitu yang orang-orang nge-tag at habit 30 dan berhasil kan. Aku ada nanya-nanya ke mereka gitu, apa yang lo rasain? Oh iya beneran berubah segala macam gitu. Menurut aku begitu kalian menyelesaikan habit 30 dan akhirnya berhasil, kalian itu adalah indikasi bahwa kalian itu berarti bisa komit. Aplikasikan ke konteks lain. Contoh domain mastery apa yang kalian pengen coba double down. Contoh kalau misalnya kalian itu berasa, bro gue pengen jago negosiasi bro. Ya udah, ini udah dapat nih habit-habit kecil nih. Kita ngomongin bangun pagi, lari, nggak makan gula. Itu kan habit-habit kecil yang tanda kutip terkesan nggak ada faedahnya kan. Yang bisa merasakan cuma diri kalian. Hasilnya nggak kelihatan di mata orang lain gitu. Kemenangan di habit-habit kecil ini akan ngebantu kalian untuk bisa mapping habit besar atau hasil besar apa yang pengen gue capai. Contoh kita ngomong negosiasi, gue pengen jago negosiasi, ya udah lakuin deh ke konteksnya kalian, skill-skill apa yang kalian pengen masterkan. Jadi jangan memikirkan bahwa kalian itu habit 30 that's it gitu. Gue udah bisa habit kecil cukup, jangan berhenti di sana. Justru poinnya habit 30 ini adalah untuk kalian itu mengakselerasi, mengamplifikasi kalian punya habit yang kalian pengen akuisisi gitu. Contoh kita ngomongin Atomic Habits kan juga sebenarnya gitu. Kita ngomongin dia kasih kita beberapa step, tapi kan kita harus bisa mengamplifikasikan ke hal yang lebih besar lagi. Karena kalau kagak ya sayang lah. Lu udah jago di habit kecil, masa lu nggak naik level gitu kan? Mungkin ini jadi pertanyaan penutup ya dari aku, simple banget. Apa sih matriksnya atau di mana mereka bisa ngukur bahwa movement ini tuh bikin mereka tuh bisa berkembang itu? Progresnya itu bisa dilihat dari mana? Apakah progresnya itu kayak setiap hari 30 menit atau progresnya itu setiap hari itu 30 menit terus besok 25 menit terus 15 menit, itu apakah masih dihitung progres? Iya. Menurut aku, as long kamu bisa 30 hari, menurut aku itu udah suatu progress. Bahkan 5 menit, 10 menit? Menurut aku, it's okay. Yang penting kalian tuh ada progress. Karena banyak orang ngerasa bahwa jadi beban 30 menit gitu. Iya, subjektif makanya itu poinnya aku. Jangan kayak seakan-akan, oh Agus bilang harus 30 detik, ya nggak gitu. 30 menit harus gitu, 30 hari nggak harus gitu. Poinnya kan ini adalah suatu open source metodologi yang aku share ke kalian, yang aku harapin kalian bisa kontekskan ke diri kalian. Nggak harus kayak gitu. Apapun yang kalian berasa cocok sama kalian, kerjain. Karena kalau misalkan kalian nggak kerjain, ya berarti kalian jadi mager aja kan. Kan ini kan aku ciptain buat orang-orang yang tanda kutip prokrastinasi, bingung mau ngapain. Ya ini dikasih lah suatu map untuk kalian, udah lo kerjain dulu aja gitu. Karena menurut aku lingkungan ya, apalagi orang-orang di sekitar itu sangat berpengaruh, terutama dalam pembentukan kebiasaan ya. Jadi bagi teman-teman di sana yang merasa kayak sendiri atau kesepian, tuh nggak ada teman untuk mereka growing, menurut aku ini salah satu lingkungan yang tepat. Solusi. So, itu adalah podcast berkelas. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya full episodenya, kalian bisa cek link di deskripsi. Buat kalian yang agak bingung kenapa mendadak kita ngomongin podcast, karena kalau kalian kagak tahu, gue tuh punya kreator masterclass. Gimana gue kasih tahu kalian gimana caranya menjadikan konten kreator itu profesinya kalian.
Dan abis itu gue ketemu satu peserta gue yang namanya Bilal Faranov. Akhirnya dia berhasil menjadikan content creator itu profesinya dia. Lalu abis itu kita melakukan suatu inisiatif di mana kita menjadikan suatu studi kasus lagi, di mana kita akan kasih tahu bahwa ini semua bukan keberuntungan. Kita bikin satu akun namanya Sekelas, Sekolah Kelompok Malas. Dan alhasil meledak banget seperti yang kalian bisa lihat insight-nya. Banyak banget komentar-komentar terhadap minta kita bikin podcast. Dan akhirnya Bilal merealisasikan wacana tersebut. Buat kalian pengen dengerin full podcast ya, bisa cek juga ke link di deskripsi. And apa tuh komentarnya kalian? Coba share aja kalian berasa lebih bagus kayak gimana. Topik apa yang menurut kalian cocok untuk kita bahas. Kita mempunyai harapan sangat besar untuk bisa memberikan sesuatu yang beda di dunia podcast Indonesia. So itu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifnya. Share ke teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif. Stay classy.